Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidijaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri dengan NIM 252092144. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, amin. Semoga doa yang kita bacakan tadi membawa berkah untuk pelajaran kita hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian dengan mengabsen kalian. Nanti di saat Bapak absen, kalian silakan angkat tangan kemudian menjawab hadir. Mengerti? Mengerti. Baiklah, Aila Azra, Al-Qadri. Iya, Pak. Alhamdulillah, anak-anak Bapak hari ini hadir semua ya. Iya. Nah, artinya hari ini anak-anak Bapak sehat semua. Dengan kehadirannya berarti sehat semua. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Coba terlebih dahulu bangun, kita lihat kerapian kita. Baju belum rapi, silakan dirapikan. Coba cek di laci, mungkin ada sampah. Coba cek ada sampah. Sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Sudah bersih? Ya. Bapak masih semangat hari ini? Masih. Belajar SKI. Hei hei anak muda dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Dan duduk kembali. Nah, sebelum kita mengawali materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan menjawab. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah. Tepuk tangan. Ada Pak? Ya, silakan. Perjalanan hijrah Rasulullah ke Mekah. Nah, tepuk tangan. Baiklah, artinya minggu lalu kita belajar tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang mendapat petunjuk. Nah, apa tujuan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, kita dapat menguraikan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin sebagai pembelajaran kepemimpinan dengan tepat. Yang kedua,
baik dan menghormati perbedaan dengan cepat. Dan yang ketiga, kita juga dapat menganalisis prestasi Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan maju. Manfaatnya apa manfaatnya? Yang pertama, mengetahui sejarah dan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, meneladani sifat dan sikap para khalifah. Kita harus meneladani sifat dan sikap para khalifah tersebut. Yang keempat, mengetahui kontribusi penting dalam penyebaran Islam dan pengumpulan Al-Quran. Nah, dari tujuan dan manfaat yang sudah Bapak paparkan di papan tulis, Anda tahu siapa itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Yang dikatakan dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah tokoh istimewa yang merupakan sahabat Rasulullah yang ikut berjuang dalam dakwah dengan Nabi selama di Mekah dan di Madinah. Dan siapa-siapa mereka? Mereka adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat atau yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Umat Islam dapat belajar dari keteladanan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang adil dan bijaksana. Nah, kemudian kita lanjut. Yang pertama, khalifah pertama itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan dengan As-Siddiq? Gelar As-Siddiq itu karena kesetiaan dan ketegasannya. Beliau selalu berada di samping Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, selalu ada Abu Bakar As-Siddiq. Dia sangat setia kepada Rasulullah. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu khalifah pertama, memerintah dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Kira-kira berapa tahun? 2 tahun. Nah, beliau juga dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah, seperti Bapak bilang tadi. Dan yang ketiga, beliau berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi palsu. Yang keempat adalah modifikasi Al-Quran, atau yang dikatakan dengan membuat Al-Quran. Yang kelima, memperluas wilayah dakwah Islam. Kayaknya sudah lepas nih. Belajar SKI, jadi harus semangat. Nah, semangat ya. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini juga dikenal karena kedermawannya dan pengumpulan Al-Quran atau modifikasi mazhab Al-Quran. Yang keempat adalah membangun sistem pemerintahan yang adil. Mulai sejumlah prestasi yang luar biasa, Khalifah Khulafaur Rasyidin mampu mengangkat Islam ke puncak kejayaannya pada saat ini. Jadi, dari pertama sampai akhir materi yang sudah Bapak paparkan di papan tulis, apakah sudah mengerti? Ya. Alhamdulillah. Jadi, untuk meyakini Bapak tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah menyediakan LKPD. Mana LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, yang nanti setelah dikerjakan LKPD ini
presentasikan ke depan. Setiap kelompok mempresentasikan LKPD ini ke depan. Bisa dimengerti? Bisa. Masih ingat kelompok minggu yang lalu? Masih. Nah, sekarang duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD. Tolong dipahami isi atau anjuran yang sudah tertera di LKPD masing-masing. Diskusikan secara berkelompok. Saat nanti sudah selesai mengerjakan, silakan angkat tangan untuk maju ke depan mempresentasikannya. Bapak memberikan waktu selama 20 menit, dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya habis. Silakan kelompok mana yang sudah siap? Silakan. Tepuk tangan dulu. Kita kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila. Nama saya Aisha Al-Qura. Nama saya Nur Hamida. Nama saya Ika Nisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Barusan yang berdasarkan judul kelompok ini. Orientasi masalah. Ringkasan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memimpin dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Gelar As-Siddiq diberikan kepada beliau selalu memenangkan Nabi Muhammad, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, adil dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ia juga berusaha memberantas nabi palsu dan memerangi orang yang murtad, serta memberikan Baitulmal untuk mengelola keuangan negara Islam. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, gelar As-Siddiq yang diberikan kepada Abu Bakar mempunyai arti? Jawabannya adalah jujur atau yang berkata benar. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menanggapinya kami persilahkan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 di Medan Sekolah. Apa peran penting Abu Bakar As-Siddiq dalam perkembangan Islam? Terima kasih kepada kelompok 2. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kalangan laki-laki yang memeluk Islam dan sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau juga dikenal sebagai pelopor dakwah dalam memimpin umat Islam saat Nabi tiada. Apakah ada lagi? Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena memiliki sifat membenarkan dan kejujuran yang luar biasa, terutama dalam membenarkan saat peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah cukup memuaskan? Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok penanggap atau kelompok yang
Perkenalkan, nama saya Lila Rupaida. Yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Ringkasan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang terbaik, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Umar hidup sederhana dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Salah satu jasa beliau adalah menetapkan kalender hijriah. Umar juga dikenal sebagai musyawarah dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ada yang menanggapinya? Itulah hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi yang kita uraikan tadi dan setelah kalian paparkan di depan, kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak sudah mempersiapkan soal evaluasi, di mana nanti yang dikerjakan secara personal atau bukan kelompok, dikerjakan secara mandiri. Bapak bagikan soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, waktunya selama 3 menit dimulai dari sekarang. Nanti di saat sudah menyelesaikan lalu dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Apakah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini? Sudah. Pada bagian mana yang kalian belum memahami? Iya. Bapak ingatkan kembali bahwa minggu depan kita lanjut belajar tentang peradaban